sekolah minggu, izin buka masker ya Dede. Nah, gitu dong Kak, kelihatan nih senyumnya tampak cerah ya. Berarti Kakak sekali lagi sampai ya Kak ya. Apa kabarnya hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Nah, hari ini kita ada teman baru, tapi nggak baru juga sih Kak. Ini teman kita untuk pemain musik. Ada Kak Seren Sumarati. Halo. Halo Kak. Kak Seren senyum-senyum aja Kak setiap minggunya. Gitu-gitu aja Kak ya. Pelit sih senyumnya. Enggak juga. Ya. Malu-malu. Nah, ada di rumah. Hari ini kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu setiap minggunya nih. Nah, ayo adik-adik semuanya sudah siap belum? Udah duduk yang rapi nggak ya? Udah mandi belum? Nah, silakan. Siapa tahu ada yang belum mandi. Iya, siapa tahu belum gosok gigi mungkin. Jadi nggak semangat. Nggak semangat. Ayo adik-adik semuanya. Yang sudah sarapan, mungkin Kak sudah sarapan juga? Harus sudah sarapan supaya tetap Semangat dan sehat. Kak, biasanya kalau mau ibadah apa ya yang disiapkan? Selain mandi, selain sarapan, kan biasanya harus ada Alkitab. Oh iya Kak, betul. Setiap minggunya kita harus menyiapkan Alkitab. Terus kita harus persiapkan persembahan. Terus apalagi Kak yang nggak bisa lewat setiap minggunya nih? Katekismus juga ada Kak, kan ada ayat apa? Titah. Ayat Nah, siapa tahu ada yang kecil belum hafal kan ya bisa dibaca. Dan didampingi sama orang tua juga kan ya Kak. Terus apalagi Kak? Yang paling utama nih Kak Sana. Nah ini dia. Ini yang paling utamanya nggak boleh tinggalan Kak. Oh enggak. Kalau langsung banget ya. Iya. Hati Kak Sana. Oh iya, jangan lupa hatinya dipersiapkan. Jangan terus ada yang gelisah. Jangan ada yang marah. Jangan ada yang murung. Kalau disuruh semangat nyanyinya, karena udah hatinya kesel. Meremut. Suaranya setengah puluh. Iya. Nah, tapi kakak udah yakin nih sebelum kakak-kakaknya sudah memulai ibadah, pasti adik-adiknya sudah siap duluan dong kan? Sudah semangat. Nah, semuanya sudah duduk manis ya adik-adik. Karena nggak cuma kita loh nanti. Maksudnya nggak cuma kita. Ada adik-adik juga yang ikut, tapi yang nggak gabung kayak kita rekaman gini kan. Kalau kayak Kak Sana, Kak Seren, kita kan rekaman nih di satu tempat ya kan, dengan prokes ya, protokol kesehatan. Nah kalau adik-adik mereka ikut tapi di ruang masing-masing. Oh, setiap minggunya bergiliran ya Kak? Iya, jadi jangan ini loh, harus siap kalau kita ikut sama mama atau sama bapaknya ya di rumah ya Kak? Iya, bisa sendiri juga kalau udah berani ya. Harus sendiri, harus berani. Kak Sana, supaya lebih semangat nih. Ya kan kita mau ibadah kan kita. Iya dong. Supaya adik-adik semangat, kita semangat. Nah, kita ini ada lagu, bukan lagu baru sih sebenarnya Kak, tapi lagu ini ada di buku yang sekarang akhir-akhir ini kita pakai, buku MD Sekolah Minggu. Oh iya Kak. Judulnya Kak, kita mau lagu-lagu ala-ala, kita kan orang Batak harus bangga dong jadi orang Batak. Pasti. Ya kan? Lagunya Marta Tahua Manuki. Artinya apa sih Kak? Marta Tahua berkokok kali ya. Berkokok manuk itu apa manuk? Ayam namanya. Oh iya, jadi ayam berkokok. Ayam berkokok. Oke, ini sih lagunya bahasa Indonesia adalah lagu Matahari Bersinar. terang. Iya nggak sih Kak? Iya betul. Musiknya begitu ya Kak ya. Oke. Tapi ini dalam bahasa Batak. Nah, adik-adik menyanyikan lagu ini harus semangat. Jadi semuanya harus bangkit Berdiri. Ayo Kak Seren. Sekolah minggu
buang nih. Oh ini lucu gak sih Kak lagunya? Lucu tapi rame kan? Rame banget. Iya. Nah, ada lagi nih satu lagu lagi. Oh ada lagi Kak. Aimolopungu, ngerti gak Kak? Artinya apa ya Kak? Aimolopungu tuh apa artinya? Aimolopungu tuh jika berkumpul. Kan kita mau beribadah nih, Harus berkumpul. tapi berkumpul secara Prokes lagi. enggak di rumah Di rumah masing-masing. Oh, kita berkumpulnya di atas dengan doa. dengan doa. Ih, penasaran nih Kak, gimana lagunya Kak? Dari buku ini juga nih. Oh, nomor berapa sih Kak? Sambil belajar kan supaya adik-adik lebih banyak nih lagu-lagunya. buku ini Kakak-kakaknya juga lebih belajar. Kak Sereng, Ayo Kak. adik-adik tetap berdiri ya. Gampang kan? Oh iya Kak, gampang banget ini. Cuma Jadi ada, kalau diulang-ulang sekali lagi harusnya bisa. cuma ada 3 kalimat ya Kak ya. Iya, kata-katanya Itu lagi oh ya. Ulangi ya Kak. harusnya adik-adik lebih semangat lagi dalam belajarnya, ya kan Kak? Ayo Kak Seren, Ayo Kak. sama-sama ya, diikutin ya kakaknya ya, sampai bisa pokoknya. Baiklah Dedek, sebelum kita memulai ibadah kita, semuanya ada di dalam sikap berdoa. Semuanya tenangkan hati, siapkan hatinya. Lipat tangan, tutup mata, ikuti doanya kakak ya. Kita berdoa. Bapa di surga, saat ini saya menyiapkan sikap dan hatiku Saya menyiapkan sikap dan hatiku untuk memuji dan memuliakan untuk memuji dan memuliakan namamu namamu melalui ibadah online saat ini. melalui ibadah online saat ini. Lingkupi dengan kasih-Mu untuk pendeta, Lingkupi dengan kasih-Mu untuk pendeta, kakak dan abang guru sekolah minggu, kakak dan abang guru sekolah minggu, dan yang membantu ibadah ini dapat kami ikuti. dan yang membantu ibadah ini dapat kami ikuti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku dan keluargaku siap mengikuti ibadah. aku dan keluargaku siap mengikuti ibadah. Amin. Amin. Priti, Priti, Priti. Tadi dipanggil kok nggak nyahut sih? Apa sih ini? Ini masih pagi, ngapain sih berisik banget?
banget. Gak tahu apa Priti lagi sibuk. Sibuk apa kamu? Dari tadi Mami lihat main HP kok sibuk. Ya itu kesibukan Priti, Mami harus ngerti. Mami ngapain sih nyari aku sekarang? Ini Mami mau minta tolong sama Priti. Ini tolong antarkan ke rumah Tiur ya. Nih. Hah? Tiur? Gak mau. Kok gak mau sih? Gak boleh gitu, ini antarkan aja ke rumah Tiur. Gak mau pokoknya. Tiur anak kampungan itu gak mau. Gak boleh ngomong begitu. Iya emang kenyataannya gitu. Lagian ngapain juga ngasih kue ke mereka sih? Ngerepotin aja. Sudah pokoknya Mami gak mau tahu. Kamu antarkan ini ke rumah Tiur. Habis itu pulang, nanti temuin Mami. Mami mau ngomong sama kamu. Makin lama Mami lihat kamu makin gak sopan. Sudah antar, jangan ngomel-ngomel. Adik-adik, semuanya masih berdiri ya. Beneran udah ya adik-adik? Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Cilubak. Hati-hati gunakan matamu. Cilubak. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Cilubak. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Cilubak. Kita tertuju, jangan tahu bersinar. Shalom, kita ketujuh, jangan engkau bersinar. Terima kasih. Kita ketujuh, jangan berzina. Yun! Duh, kemana sih? Dari tadi dipanggil-panggil gak keluar-keluar. Yun! Oh, ada Preti. Ada apa Preti? Kamu tuh gimana sih? Aku tuh tadi nunggu di sini. Udah tau panas, kamu lama banget keluar. Ih, tadi aku tuh lagi bantuin Inong di belakang. Maaf ya Preti, ini lagi lipat kain. Inong. Hari gini masih panggil Inong. Aduh, norak banget. Coba kayak aku, panggilnya Mami. Tapi emang cocok sih sama kayak kamu. Yang norak namanya Tiur. Preti, itu tuh Inong sama dengan Mama, Mami. Itu tuh bahasa Bataknya, kamu gak tahu ya? Ya, iya memang cocok sih sama kamu. Udah deh. Jadi kamu mau ngapain kesini Preti? Nih, kamu kasih kue ini. Aku dipaksa Mami untuk ngasih kue ini ke kamu. Kalau enggak juga nggak mau ketemu anak kampung kayak kamu. Pasti kamu belum pernah kan makan kue sekarang ini, atau cuma pernah makan singkong. Preti, kamu gak boleh kayak gitu. Yaudah nanti sampaikan terima kasih ya sama Bow Udah, sudah malah lama-lama di sini. Takutnya aku gosong kayak kamu. Bye anak kampung. Loh, kenapa kau menangis dulu? Ada apa? Siapa tadi yang datang? Si Preti tadi bawa kue ini. Lah, dapat kue kok malah menangis? Kan kue enak. Iya Nong, tapi tadi si Preti ngoki jadi sakit hati lah Tiur. Apa lupanya yang bilang si Preti ke kamu? Dibilang tadi kan Nong, kampungan aku, sesuai sama nama aku si Tiur. Jadi udah dibilang lagi datang ke rumah kita ini panas-panasan, sesuai sama kulitku katanya gosong. Aku gak sakit hati aku
boru, apalagi tangis sok. Gak usah kau nangis. Kau tahu artinya namamu itu bagus, tiur, cerah, terang. Itu artinya. Dan malah kau nangis. Iya sih Nong, tapi tadi sudah sempat lah sakit hatiku gara-gara seperti itu. Untuk apa kau sakit hati? Hanya akan membuat hatimu menyimpan hal-hal yang tak baik begitu. Justru harusnya kau itu mendoakan dia supaya mulutnya mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang tidak menyakiti hati temannya. Apa Tio lupa? Kan setiap malam kita selalu membaca Alkitab bersama di kitab Efesus pasal 4 ayat 32. Firman Tuhan berkata, mulut kita itu haruslah menyebut kata-kata berkat dan kasih, bukan kata-kata kotor dan perkataan yang menyakitkan. Ingat tidak lagu anak sekolah minggu? Hati-hati gunakan mulutmu. Ingat kan? Nah, karena setiap apa yang kita ucapkan itu Tuhan itu tahu dan Tuhan dengar. Terima kasih loh Inong. Jadi Tiur gak sedih lagi lah sekarang. Udah mau lah Tiur memaafkan Sepreti, biar hati Tiur tidak penuh dengan rasa sakit hati yang membuat rasa dendam. Ya kan Inong? Nah gitulah, itu barunya Inong. Sudah, kita selesaikan kerja di dapur supaya kau langsung ibadah sekolah minggu. Ya? Oh, ayo Inong, ayo. Ada di sekolah minggu semuanya bagi berdiri ya. Nyanyi lagu satu jumlah tangan dan mulai. semuanya harus lebih semangat ya Dede. Ikuti nama guru sekolah minggunya. Satu jumlah hidung dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan, kakiku. Tiga, hitamnya rambut ini otobat. Semuanya untuk memuji Tuhan. Sekali lagi ya sama. Oke Kak. Satu jumlah hidung dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan, dan kakiku. Tiga, hitamnya rambut ini otobat. Semuanya untuk memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan mulutku memuji Tuhan. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau adalah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku
berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan warta sekolah minggu ini. Yang pertama, minggu depan kita akan beribadah kembali seperti biasa dimulai dari jam 9 pagi ya adik-adik. Jangan sampai lupa, semuanya harus ikut dan sudah standby sebelum jam 9 pagi. Nah, yang kedua, adik-adik jangan sampai lupa loh, setiap minggunya pasti diingatkan untuk menabung, menyisakan uang jajannya dari orang tua. Nanti di akhir tahun kita akan mengumpulkan kembali. Terus yang ketiga, adik-adik jangan lupa membaca Alkitab. Nah, ini sudah hampir berapa tahun ya kita baca Alkitab terus. Sepertinya sudah ada yang selesai nih. Tapi adik-adik kalau memang belum ada yang belum selesai, boleh dilanjut lagi. Atau kalau belum yang sudah selesai nih, udah selesai Kak sampai Wahyu, oh boleh ulang lagi dari Kejadian. Ya adik-adik boleh didampingi dengan orang tua. Yang keempat, jika adik-adik sekolah minggu ada yang ingin terlibat nih untuk mengisi ibadah setiap minggunya, boleh menghubungi kakak-kakak guru sekolah minggu ya melalui WA orang tua. Ya, mungkin ada yang mau nyanyi atau membaca ayat bulanan, atau yang mau membaca atau menghafalkan hukum Taurat, boleh tuh ya. Jadi boleh dihubungi kepada kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, yang terakhir nih, adik-adik boleh mengumpulkan persembahannya, boleh dikirimkan, dikumpulkan bersama orang tuanya. Jangan lupa ya adik-adik ya, tetap memberi Yang kelima, kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun minggu ini. Semoga panjang umur dan sehat selalu, jaga kesehatan ya adik-adik. Sekian warta sekolah minggu hari ini. Selamat hari Minggu. Priti, sudah jadi kau antar tadi ke rumahnya si Tiun kue itu kan? Sudah. Nah, sekarang Mami mau ngomong dulu sama Priti. Karena Mami lihat Priti ini semakin tidak sopan loh mulutnya. Priti lupa ya, ada kan tertulis di Efesus 4 ayat 32. Jadi perkataan yang keluar dari mulut kita itu haruslah perkataan berkat dan kasih karunia, bukan perkataan kotor yang menyakitkan hati. Mami aja sedih loh lihat Priti seperti itu ngomongnya, apalagi Tuhan Yesus. Coba Priti pikirkan, Tuhan Yesus itu bahkan rela mati buat tebus dosa-dosa kita. Masa kita mau bikin hati Tuhan Yesus sedih lagi karena mulut kita ini mengatakan hal-hal yang tidak baik? Priti Mami, nanti sore Priti minta maaf deh kalau nanti tidur. Tapi Priti ya Mami. Nah gitu, itu baru namanya anak sekolah minggu yang jempol. Jangan diulangi lagi ya. Ya Mami. Ayo kita ke dapur. Ya. Halo adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya pada ibadah kita pada pagi hari ini. Namun, Amang mau mengajak adik-adik sekalian untuk mempersiapkan hati. Begitu juga adik-adik juga harus mempersiapkan Alkitabnya ya, agar kita sama-sama membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, adik-adik, Amang ajak untuk berdoa. Kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami, anak-anak sekolah minggu yang sudah Tuhan sertai pada pagi hari ini. Tuhan gerakkan hati kami untuk dapat mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Kini kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhanlah yang selalu bersama-sama dengan kami, mendampingi kami, mengajari kami, serta mendidik kami, agar kiranya segala firman yang telah kami dengar daripada-Mu boleh menjadi semangat baru bagi kami untuk lebih giat dan rajin
melaksanakan setiap perintah-perintah. Kami serahkan seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, ini Amang mau mengajak adik-adik kita buka Alkitab kita ya. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini yang tertulis di dalam kitab Efesus 4 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-32 ya. Ayo adik-adik kita cari bersama-sama ya. Efesus pasal 4 ayat 29 sampai dengan ayat 32. Jikalau adik-adik sudah dapat, Amang akan menuntut adik-adik untuk membaca secara bersama-sama. Sudah dapat ya adik-adik ya? Sudah ya? Oke. Jikalau sudah dapat, kita perhatikan dan kita baca bersama-sama. Amang akan tuntun adik-adik dari sini. Efesus pasal 4 ayat 29 sampai dengan ayat 32 begini bunyinya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu menduakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin ya adik-adik. Ya, tadi adik-adik sudah memperhatikan fragmen atau drama yang sudah dibawakan oleh kakak-kakak guru-guru sekolah minggu. Gimana tadi fragmennya? Menarik ya? Seru ya? Iya kan? Adik-adik tadi sudah memperhatikan ya kan? Bagaimana terjadinya cerita ya. Nah, jikalau tadi adik-adik memang serius memperhatikan drama yang sudah ditampilkan oleh kakak-kakak guru sekolah minggunya, Amang mau tanya kepada adik-adik. Nah, ini bagi adik-adik yang memperhatikan ini ya. Ayo, siapa tadi yang memperhatikan pasti bisa menjawab pertanyaan Amang ya. Nah, Amang mau tanya kepada adik-adik, apa sih makna atau arti dari cerita yang sudah ditampilkan tadi oleh kakak-kakak guru sekolah minggunya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Tadi tentang apa sih fragmennya? Ya kan? Ayo, tentang apa? Tadi kan adik-adik sudah memperhatikan. Ayo, kira-kira siapa nih yang tahu, bahkan tadi sudah menebak ya kan? Dan bisa memberitahu ya, apa sih yang ditampilkan tadi? Ya, adik-adik simpan jawabannya masing-masing ya. Nah, Amang akan memberitahu apa arti dari drama yang sudah ditampilkan. Nanti adik-adik bisa periksa apakah sama apa yang Amang jelaskan dengan adik-adik yang sudah adik-adik perhatikan tadi ya. Iya, jadi tadi kakak-kakak guru sekolah minggu sudah menampilkan drama atau fragmen mengenai hati-hati gunakan mulutmu ya. Hati-hati gunakan mulutmu. Kenapa sih kita harus berhati-hati ya kan? Kenapa sih kita tidak boleh sembarangan ya kan? Ini kan mulut kita ya kan, masa harus diatur. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, mulut yang kita miliki, yang sudah Tuhan berikan kepada kita, harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya ya. Jadi tidak boleh sembarangan mengatakan kata-kata yang mungkin saja menyakiti hati sesama kita, baik teman kita, baik orang tua kita, baik kakak-kakak guru sekolah minggu kita, abang kita, adik kita, dan lain
sebagainya. Jadi kita harus berhati-hati, ya. Nah, tadi dikatakan di ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, Amang mau lihat nih, siapa di antara adik-adik yang sering mengucapkan kata-kata kotor. Jadi kata-kata kotor yang dimaksud di sini adalah kata-kata yang menyakiti perasaan, ya, seperti membuli, mengejek, menghina. Nah, itu tidak boleh ya adik-adik ya. Nah, baru perkataan yang kasar, ya, seperti makian, amarah, ya, tidak boleh seperti itu, ya. Yang bisa melahirkan dendam itu juga tidak boleh, ya adik-adik. Tetapi kata-kata yang keluar dari mulut kita, dari mulut adik-adik, harus merupakan kata-kata yang melahirkan kasih, ya. Coba siapa nih yang sering mengatakan kata-kata yang melahirkan kasih, ya? Contohnya, jikalau ada teman kita yang sedang dalam keadaan sedih, kita memberikan dia semangat, kita memberikan dukungan, ya. Dan jikalau misalnya orang tua kita marah-marah sama kita nih tadi pagi, ayo siapa yang susah tadi dibangunkan, ya, untuk mengikuti ibadah. Adik-adik jangan membalas dengan memberikan kata-kata yang mungkin menyakiti hati orang tua kita, ya, tidak boleh. Tetapi yang keluar dari mulut kita haruslah kata-kata yang menyenangkan. Oke, bisa ya adik-adik ya. Jadi kalau misalnya nanti orang tua kita tiba-tiba marah-marah nih, nah kita harus bisa membalasnya dengan lembut, ya. Kita harus bisa menjelaskannya dengan baik. Jangan kita balik memarahi orang tua kita, itu tidak boleh ya adik-adik ya. Baru jikalau ada misalnya adik-adik lihat nih ya, ada orang-orang yang mungkin menurut adik-adik bentuk fisiknya tidak sempurna, ya, berbeda dengan kita, berbeda dengan adik-adik, baik warna kulitnya, baik dari bentuk tubuhnya. Adik-adik tidak boleh menghina, ya, jangan dibully, tidak boleh. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa saling mendukung, ya, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan jauh dari yang namanya kejahatan. Dan melalui firman Tuhan ini juga kita mau diajak untuk mempergunakan mulut, tidak hanya mulut ya, begitu juga dengan tubuh yang lain, baik tangan, baik kaki, baik kepala, telinga, hidung, dan lain sebagainya, harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Oke adik-adik, dan kiranya adik-adik juga bisa memberikan semangat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Begitu juga ya Tuhan dengan fragmen atau drama yang telah kami ikuti hingga sampai pada saat ini. Kiranya itu semua boleh kami ingat dan boleh menjadi pembelajaran bagi kami, anak-anak sekolah minggu, untuk dapat berhati-hati menggunakan mulut. Dan kiranya Tuhanlah yang mengajari kami, anak-anak sekolah minggu, agar setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami merupakan kata-kata yang membangun, yang memberikan semangat, yang memberikan penghiburan, dan memberikan dukungan. Dan Tuhanlah yang selalu bersama-sama dengan kami, agar kami senantiasa menjadi orang-orang yang disenangi di sekitar kami. Begitu juga ya Tuhan, di hadapan orang tua kami, kiranya kami mampu memberikan kata-kata yang penuh dengan kasih, yang bisa menyenangkan hati orang tua kami, abang kami, kakak kami, adik kami, dan orang-orang di sekitar kami. Tuhan mampukan kami untuk menjadi berkat di sekitar kami juga ya Tuhan. Begitu juga
Tuhan yang selalu menyertai orang-orang yang kami kasihi, baik itu guru-guru sekolah minggu kami, amang pendeta kami, dan dimanapun orang-orang yang kami kasihi, teman-teman yang belum bisa kami temui, Tuhanlah yang selalu melindungi mereka dan jauhkan daripada mereka segala mara bahaya. Kami adalah anak-anak yang penuh dengan dosa. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Mau kemana? mau kemana kak? Kok gayanya gitu? Mau pulang, kan udah selesai kak. Tadi udah dengar khotbah, udah ada fragmen, seru banget deh minggu ini. Udah kan pulang, pulang kan ke Selen? Belum, kakak belum kasih persembahan loh. Memang kakak persembahannya mana? Udah kasih. Pura-pura lupa atau lupa ya? Ih, kakak Lupa adik-adik. Jangan kayak Kak Nelly ya lu. Siapkan persembahannya adik-adik ya. Kita sebelum pulang atau sebelum mengakhiri ibadah, kita mau mengumpulkan persembahan. Nah, kita bernyanyi. Mereka berdiri dulu Kak. Oh iya, adik-adik Lagunya semuanya. ini mengingatkan kita kembali ke kampung opung kita, Di mana kak? Jerman. Salah. Jauh sekali ya. Aku sih di Siantar Kak. Kakak di mana? Oh, kakak di Samosi. Oh ya udah kita beda. Beda ya. Lagunya Bison Adong Buboan Tuhan. Bapa kami Tuhan yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, karena Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Ya, jangan lupa loh terus mengikuti ibadah online sekolah minggu dan jangan nolak ya kalau ditunjuk sama kakak guru sekolah minggunya. Betul. Untuk bertugas dikta ayat bulanan. Nah itu adik-adik lah tugasnya kan, bagi tugasnya ya kan, biar jangan kakaknya aja yang jadi artis. Adek-adeknya juga boleh lah kan. Iyalah, harus lebih eksis lagi. Yes, Nah, betul. Tapi sebelumnya kakak-kakak guru sekolah minggu mau mengingatkan untuk adik-adik tetap menjaga kesehatannya, apalagi pada saat ini lagi naik lagi ya. Makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, jangan cuma main game aja, bener nggak Mang? Betul. Kalau sudah main game disuruh tidur siang, Susah. gimana kesannya? males. Jangan lupa minum vitamin juga kak. Minum susu, makan sayur, ya kan? Olahraga. Abang sudah mulai Olahraganya bisa jogging, ya kan? Bisa banyak lah ya. Ingat ya adik-adik, kalau tidak perlu tidak usah keluar rumah. Kalaupun harus memakai masker. Nah, kakak-kakak juga mau pakai masker dulu nih. Yuk. Adik-adik juga ya. Adik-adik ada masker? Ada dong, Mas. Anak kan di rumah dikasih ya Mam. Ya kan. Ya kan? Pakai masker itu cantik dan ganteng juga loh. Nah, Yes. oke. Sudah siap semua? Sudah. Akhir kata, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.